bicara tentang bagian kita akan bicara bagian ketiga dari soal itu. Nanti ketika udah pada urusan penerapan, ada yang penerapan menyangkut keluarga, dan menyangkut sehari-hari. Mungkin saya akan minta tolong istri saya, kebetulan dia sibuk buat besok dia. Oke, kita masuk bagian ketiga. Ada 3 hal yang bicara soal beragama, ketidakadilan, dan rasa aman. Nama most mungkin saya sebutkan adalah beban artinya ya. Nah, kalau kita lihat, kita selalu memakai cara OIA. O itu observasi atau kita amati, I itu kita interpretasi atau kita tafsirkan ajaran yang Tuhan sampaikan, lalu A itu aplikasi ya. Jadi kita tidak hanya belajar tentang kebenaran firman Tuhan secara teori, kita ngerti tapi toh tidak diaplikasikan, tidak diterapkan. Jadi bagian pertama observasi, apa yang kita bisa lihat tiap Anda sebenarnya kalau kita tatap muka nih, saya beri kesempatan ngomong apa yang Anda lihat dari ayat-ayat ini. Saya yang merah-merah ini yang saya tangkap ya. Pertama dikatakan, dengarlah perkataan ini, pasal 5 ya, yang kuucapkan tentang kamu, bangkit lagi anak darah Israel, terkapar dan tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan pada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya tersisa 100. Yang maju dengan 100 orang, sisa 10. Sebab kamu hidup. Jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan ke Berseba, sebab Gilgal pasti untuk pembuangan, dan Betelnya. Carilah Tuhan, supaya kamu hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagi api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Ini menarik kalau kita observasi di sini atau kita amati teks ini, ya. Jelas Allah meratap, Allah tidak menikmati proses menghukum orang Israel atau anak-anaknya. Nah, di dalam hubungan kita sama Tuhan, ada banyak berkat. Berkat juga bisa dalam bentuk koreksi, ya, tindakan mendisiplinkan kita. Tapi ada saatnya memang dihukum supaya satu bagian dari diri kita itu hilang. Sebab kalau itu dibiarkan akan merusak. Jadi kayak orang punya istilahnya punya mata 2, tapi mata 1 jadi ngerusak lebih parah lagi, dihukum begitu ya, diambil 1, bisa terjadi gitu. Kita punya 5 mobil, jadi ngaco kemana-mana, Tuhan ambil 1 itu bisa. Ya, jadi jangan istilah kalau orang Hokkien sebut jangan kuaboh, jangan anggap enteng. Ya. Yang kedua, di situ dikatakan carilah aku, carilah Tuhan, berkali-kali itu muncul berkali-kali setelah Amos. Maka kamu hidup, jangan ke sana ya. Carilah. Rupanya orang mau dekat Tuhan tapi nggak mau nyari Tuhan gitu ya. Mau dicari Tuhan tapi dia sendiri nggak mau cari Tuhan. Atau ada yang suka mencari tapi yang dicari siapa? Ya, yang dicari siapa? Ya, bisa mencari Tuhan, bisa mencari Betel dan lain-lain, Gilgal, tempat atau situasi di mana kita rasa aman mendapatkan apa yang kita ingin. Padahal Tuhan ingin kita cari Dia gitu ya. Jangan cari yang lain, carilah aku gitu ya. Carilah aku. Ya, saya punya pengalaman ketika saya jadi pendeta di satu gereja, saya punya relasi dengan rumah sakit, dengan sekolah. Ada seorang ibu, udah dikasih tahu kalau anak-anak mau perlu sekolah, lalu nggak cukup biaya, tapi cari saya dan saya bantuin. Tapi satu hari dia coba ke sekolah sendiri, deketin pengurusnya ini itu, nggak dapat, dia udah putus asa. Anak saya nggak bisa ini. Saya bilang di mana sekolahnya? Di sana. Ah, kebetulan saya kenal pengurusnya. Saya telepon aja, saya kasih tahu. Ini orang memang susah, tapi dia ingin anaknya tempat yang baik. Dia babu cuci, lakinya kabur dari rumah, gini-gini. Udah saya bantuin katanya. Itu yang terjadi. Carilah aku gitu ya. Jangan cari yang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Aku siap buat kamu memberikan banyak anugerah, ingin melindungi, ingin melakukan apa yang baik. Kenapa kamu mesti cari yang lain-lain? Kenapa menggantungkan diri pada yang lain-lain? Ke Betel lah, ke Berseba lah, ke Gilgal lah. Itu problemnya orang Israel. Padahal mereka sejahtera loh. Yang ditegur sama Amos orang Israel Utara, yang memang sejahtera. Tetapi mencari keamanan di tempat-tempat lain, gitu ya, bukan ke Tuhan. Jadi hidup ini memang ada 2 pilihan. Ya. Orang bisa beragama Kristen, tapi sebenarnya dia cari bukan Tuhan. Mungkin dia cari adalah berkat Tuhan. Mungkin dia beragama, tapi yang dia cari terutama gereja, bukan Tuhannya. Ini repot deh kalau begini nih. Ya. Lalu
Dikatakan carilah Tuhan. Jadi jelas kita punya Tuhan yang ingin kita mencari Dia, mendekati, menikmati hubungan dengan Dia, ingin memeluk kita seperti ibu memeluk anak. Carilah kita, carilah kita, carilah Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, Amos pasal 5 kalau kita lihat, nah ini yang paling nggak enak nih. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh itu apa ya? Racun ya. Dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia bla bla bla. Tapi dikatakan lagi ya ayat 10. Mereka membenci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Yang mereka keji pada orang yang berkata dengan tulus. Ayat 12 ya. Ya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu menjadikan orang benar terjepit yang menerima suap dan mengasingkan orang miskin ini. Nah, ini dia menarik ya. Di teks itu dikatakan kamu mengubah keadilan menjadi racun. Artinya benci kepada mereka yang memberi teguran di pintu gerbang, benci pada orang yang berkata dengan tulus ikhlas, menjadikan orang benar terjepit, menerima suap, dan mengasingkan orang miskin pintu gerbang. Nah, sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya pernah dibicarakan Tuhan itu lihat orang Israel mengalami ketidakadilan di Mesir, lalu Tuhan membebaskan. Kini mereka yang sudah hidup bebas membeda-bedakan orang dan membiarkan bahkan menekan orang yang menderita seperti mereka dulu. Padahal mereka sedang sejahtera. Ya, bahasa aslinya keadilannya artinya keadilan sosial. Adil itu bukan berarti tiap orang mendapatkan apa yang mereka mau, ya gitu, bukan itu. Tapi jangan ada orang di masa bodohin, dibedain, didiskriminasi, dipojokin, dianggap bukan manusia gitu ya. Nah, lalu ayat berikutnya lagi. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Nah, bencilah yang jahat, cinta yang baik, tegakkan keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini menarik. Ada kata-kata carilah yang baik, jangan yang jahat. Supaya kamu hidup dengan Tuhan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkan keadilan. Jadi kalau di teks ini menarik ya. Tuhan tidak hanya kita tahu yang jahat dan yang baik. Orang banyak kan tahu yang mana baik, yang mana yang jahat. Tapi enggak, yang jahat kamu benci. Yang baik kamu cintai. Jangan kamu bersikap netral. Yang jahat, yang baik biarin aja. Nggak bisa. Kita harus ambil sikap yang keren. Yang baik kita angkat, kita dorong. Kalau yang jahat ya kita benci gitu. Kita nggak suka. Kadang-kadang orang tidak mau membenci yang jahat. Dia mau yang baik tapi yang jahat dia biarin gitu ya. Ini repot nih. Dan ini suka terjadi ya. Saya punya seorang teman begitu, bisnisnya turun. Biasanya tiap tahun dia bisa untung 3 miliar. Ini di kota kecil ya. Kota ukuran Wonosari, Jawa Tengah itu ya. Bangsa kota yang ya kecil lah sih, bangsanya kota ukurannya apa ya di sekitar situ ya, kan mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Kota-kota ukurannya Delanggu, dia bisa dapat untung sampai 3-4 miliar setahun lah. Kota kecil itu punya untung segitu gede ya, dan dia nggak punya banyak kebutuhan. Lalu terjadilah sekarang tahun lalu itu salesnya turun, paling untung dia tinggal 1 miliar. Itu karyawan sekian ratus banyak dia mau cut, mau udahan. Saya bilang tunggu dulu. Lu bisa begitu gede, kaya itu karena mereka udah 20 tahun menghamba berbakti padamu. Memang dibayar oke mereka. Cuman kalau sekarang kita udah utang budi sama dia, dia buang gara-gara untung kita sekian, kita kan udah untung 3 miliar saya bilang sama dia. Dia udah untung 3 miliar kali sekian puluh tahun. Sekarang setahun aja kurang, orang dikorbankan. Itu tidak adil, itu tidak mencari yang baik, itu kelihatannya orang lain bikin normal, tapi saya tidak cari yang baik, dan itu tidak membuang yang jahat, nggak bisa begitu. Maka dia nurut, saya bilang gini deh, kamu bikin begini-gini. Kemarin dia kasih kabar, gue punya sales udah naik kembali, udah 119 miliar. Berarti dia akan untung, bahkan bisa naik untung 4 miliar tahun ini. Menarik sekali. Jadi bukan bersikap netral, tapi aktif. Membenci yang jahat, menolak yang jahat, merangkul yang baik. Jangan orang lain begini ya gue ikutin aja, nggak bisa. Selanjutnya, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang perkumpulan rayamu. Apabila kamu mempersembahkan padaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka. Korban keselamatan ternak tamun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gabus tidak mau dengar.
tapi biarlah keadilan bergulung-gulung. Ya. Bahkan ayat 1 turun ke bawah lagi, menarik lagi. Ya. Celaka atas orang yang merasa aman di Sion, atas orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang terkemuka di bawah kota, orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ini ayat ketiga ini menarik ini ya. Bagian teks ketiga, pengamatan 3. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang pada perkumpulan raya. Nah, kalau kita lihat bangsa di Indonesia, suku yang paling banyak perayaan orang apa? Orang Bali. Tiap hari itu adalah perayaan. Tidak ada 365 hari kita gitu ya. Tidak ada hari tanpa perayaan. Setiap hari punya maknanya sendiri. Hari ini menyembah dewa ini, hari itu menyembah ini, membersihkan ini, sepanjang tahun. Dan setiap orang Bali dimanapun juga harus setahun sekali pergi ke Pura Besakih. Dan itu diatur supaya jangan brek bareng. Mereka ada jadwal tuh, desa mana, kapan desa mana. Itu harus. Sesibuk apapun mereka tinggalkan. Itulah kuat sekali mereka di dalam soal ibadah. Orang Israel lebih gila dari mereka. Lebih banyak ibadahnya. Dan itu bangsa yang paling membanggakan untuk aturan dan ibadah. Tapi Tuhan katakan, aku menghinakan, aku benci. Ya, kenapa? Karena semua dilakukan itu, termasuk mencari aman itu, karena satu, akar motif mereka itu dari semua perilaku mereka, cari aman dan cari ketentraman. Caranya salah ya, dan cara yang salah. Bahkan menyembah cara yang salah. Jadi kunci itu soal rasa aman. Ya. Kenapa sih banyak orang Kristen katanya cinta Tuhan, melayani Tuhan, tapi rasa aman itu kecil sekali dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang dia berupaya kebanyakan itu. Kalau dia nggak berupaya kebanyakan, mana dia menjadi pribadi yang membuat orang pengen dekat sama dia. Tapi kalau segala hal dia mau atur, segala hal dia mau tata, segala hal dia mau sampai kecil-kecil. Ya, dulu saya pernah punya kerja dengan orang majelis kayak gitu. Dari soal warna gorden dia mesti ngurusin di gereja. Sampai Alkitab yang warna berapa yang kita mau beli, sampai kalau mau pergi terbang dia yang ngurusin terbang, sampai kapal terbangnya tempat duduknya dia. Ini orang segala macam. Saya bilang puji Tuhan kalau ngelihat dia. Perempuan kebetulan, orang tanya puji Tuhannya kenapa? Istri gua nggak kayak dia, kalau gua kayak dia sih gua bilang kawin 2 tahun langsung meninggal. Semua diatur. Kenapa begitu nggak aman ya? Salah juga nggak apa-apa kan hidup. Ada hal-hal yang mesti biarin aja daripada tegang gitu orang kayak gitu saya bilang. Deket dia kalau kerja tegang terus, rasa sejahtera nggak ada. Semua dia nggak mau tenang. Pertama serahkan pada Tuhan. Kita ambil bagian kita, ambil bagian Tuhan gitu. Yang bagian Tuhan kasih Tuhan. Ini semua dia mau atur ya. Kalau bisa Tuhan dia mau atur. Gitu. Nah orang Israel ini begini nih. Udah punya duit, punya bangsa, punya aturan, punya ajaran, punya sistem, orang lain juga bingung ya. Bangsa segitu kecil kok gitu kuat gitu. Tetapi masih tidak aman, masih cari keamanan di tempat lain. Ini menarik sekali ya. Nah, jadi interpretasi kita gimana? Ini beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Pertama, jelas Tuhan tidak suka orang yang hidupnya terbelah dua. Hidup kudus kalau di kalangan orang seiman dan yang beragama, habis-habisan. Namun kalau hidup sosial di masyarakat, di luar tembok komunitas agamanya, di luar tembok gerejanya, malah ikut suap, memuliakan apa yang disembah orang lain, menekan mereka yang miskin, yang tersisi, yang bicara seadanya, atau tidak diperdulikan mereka. Itu yang banyak kan orang begitu ya, sana kan dunia sekuler kita nggak bisa. Kalau orang Lutheran, zaman dulu, Luther memang mengajarkan gitu ya, Martin Luther, 15, 11, 16, dia katakan gitu ya, ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga gitu. Di gereja, ikuti hukum Tuhan, di luar kan hukumnya udah beda. Jadi di sana, jadi pribadinya pribadi terbelah. Itulah sebabnya, kadang-kadang saya suka bercanda sama teman-teman pendeta di HKBP, pantesan warga jemaat itu yang paling banyak muncul di pengadilan. Ini kayak kemarin bansos, apa dia bukan anggota gereja, saya bilang gitu ya. Berkali-kali kan. Kenapa? Karena mereka pakai hukum gitu. Di gereja, saleh luar biasa. Nuntutnya luar biasa supaya orang saleh. Apalagi pendeta, kena dikemplangin terus itu ya. Tapi di luar, nyogok jalan. Ya nyuap jalan. Nipu orang jalan. Ya habis di sana hukumnya gitu, tanya Pak. Nah ini, jadi punya dua kayak pribadinya ganda gitu. Secara kejiwaan itu namanya orang sakit itu ya. Tapi begitu mereka. Ini yang Tuhan tidak suka.
Mereka orang Israel tuh sangat nyembah Tuhan, sangat pegang ajaran, rapih. Ya, bicarain satu ajaran aja itu sampai 100 tahun baru ambil keputusan. Tetapi apa yang dia mesti lakukan di dalam hidup sosial, jadi garam dunia, tidak terjadi. Jadi garam meja istilah saya gitu. Garam yang tidak pernah keluar dari botolnya. Padahal mesti jadi garam yang masuk ke panci, walaupun larut, pancinya warnanya jadi rasanya beda. Nah ini yang jadi masalah. Itu yang pertama yang Tuhan tidak suka, sikap dualis seperti itu. Ya. Nah ini dia. Jadi ini ya pertama-tama harus kita lihat Tuhan sungguh-sungguh tidak suka sikap dualis, ya. Jadi buat kita ini justru yang Tuhan inginkan, kita jadi garam dunia. Di mana kita ada, justru hubungan kita dengan Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan, itu yang akan dijadikan sesuatu yang apa yang kita bilang mewarnai dunia dan membuat orang lain terinspirasi. Jadi dualistis itu, dan ini memang bertentangan dengan ajaran sebagian besar agama Timur, ya, agama Buddha, Konghucu segala macam, justru mengajarkan ya dunia ini kan cuma sementara. Jadi yang sementara, bahkan kalau orang Hindu melihatnya fantasi, dunia ini apa namanya cuma ilusi. Yang paling penting kita adalah melakukan yang nanti di surga sono gitu ya. Yang sekarang di sini cuman ilusi, ya ikutin aja atau apalah, anggap aja nggak ada gitu dan sebagainya. Bukan itu. Dan itu yang membuat orang akhirnya karena merasa itu tidak penting, ya dia curang, dia lakukan. Enggak. Itu perbedaan satu-satunya agama Kristen dengan agama lain. Juga agama Islam begitu. Kalau dia malah masuk ke politik, masuk ke pemerintahan, ke ekonomi, dia rombak, bikin aturan habis. Kalau kita belum sampai bikin begitu, tapi ini yang terjadi. Orang menjadi cenderungan dualistis. Ya, ini sangat. Kalau dari metodis mestinya enggak ya. Justru kalau kita lihat para pendiri metodis di awal, kalau Anda tahu namanya sekolah minggu yang pertama di sana, itu ngajarin apa? Berhitung, membaca, menulis, baru sedikit Alkitab. Sehingga pada waktu itu bertambah jumlah gereja, anggota gereja banyak sekali karena perilaku itu dari para pendeta. Tapi satu hari ada seorang pendeta ngomong, dan dia orang penting. Ini kan kerjaan negara. Berapa biaya yang kita keluarin begini-beginian? Ini kan mesti tugas negara. Kita nolong negara. Udah sekarang konsentrasi aja. Tugas kita adalah firman Tuhan. Kita ajarkan Alkitab aja di sekolah minggu. Segala berhitung, membaca, itu nggak usah. Itu bukan urusan kita. Maka itu diambil alih negara. Sejak itu agamanya berhenti lah. Jumlah penambahan orang segitu-gitu aja, nggak nambah, bahkan akhirnya pecah juga gitu ya. Nah tapi ini menarik, justru mulai mau mewarnai dunia, tapi udahnya menjadi dualis lagi. Nah ini yang paling menarik ya, membatasi diri yang salah. Yang kedua, dikatakan berkali-kali orang harus cari Tuhan. Jelas Tuhan ingin kita mencari Dia. Mencari artinya menjadikan Tuhan itu pusat perhatian. Kalau kita cari barang, istri saya suka kehilangan kacamatanya. Kacamata gue di mana tuh? Dia nyari, saya cariin dari ranjangnya, kamar tidur, WC, meja makan, meja tulis, cariin atau tuh nggak dapat. Konsentrasi habislah. Udah nggak bisa ngerjain lain, hanya bantu nyari kacamata. Sama, kalau Tuhan kita ingin cari aku, artinya yang lain-lain ditinggal dulu. Kadang-kadang kita mau cari Tuhan, tapi yang lain kita kejar juga. Mencari Tuhan berarti prioritas kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Nggak bisa disambil. Mencari Tuhan berarti butuh waktu. Mau cari Tuhan tapi nggak menyediakan waktu, mana bisa. Butuh energi, ada gerak nyata. Dan semakin lama mencari dekat, ya makin lama makin dekat. Kayak orang mencari rumah orang di mana kita cari sana gangnya sih, terus cari akhirnya ketemu juga. Gitu. Ini yang Tuhan inginkan. Kita kadang-kadang istilahnya apa? Yang nganggap Tuhan itu ya dia ada di sana, nanti aja deh, besok aja. Dia ngerti kita. Ini apa ya begini kebiasaan begitu. Kalau bahasa Inggrisnya take it for granted ya. Benar-benar nganggap enteng Tuhan. Dia ingin kita cari Dia. Sampai sekarang juga. Seorang mama tuh senang kalau anaknya cari Dia. Walaupun tuh anak udah nggak butuh mama, ya. Dia udah punya kerjaan, sudah apa. Dia senang ya, mencari.
Ya, mencari dan mencari. Berarti kita harus punya usaha, perhatian khusus, punya apa ya, kerinduan. Itu yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita membenci hal yang jahat, mencintai yang baik. Tadi sudah dikatakan, jangan separuh-paruh. Yang baik kita cintai, tapi resikonya gede ya, secukupnya aja deh. Yang jahat, biarin aja deh ya. Nah, di sekitar rumah saya itu ada orang yang mestinya terima dana bos, tapi nggak terima karena entah KTP-nya rusak atau apa. Kasihan ya. Dia udah lapar, itu ada 12 orang. Nah, saya perhatikan di gereja kami, para pendeta yang muda tuh hebat ya. Bikin masker, tolongin orang ke daerah-daerah, ribuan. Bikin ini. Terus saya bilang, ini kita nggak bisa biarin. Ya, kita nggak bisa biarin. Ada ketidakadilan kayak begitu. Ayo buktikan gereja berani nyemplung. Tapi ada orang-orang ngomong, Pak, kalau 12 dibantu, nanti kalau 100 gimana? Saya bilang kalau dihitung-hitung kebanyakan, kita nggak akan berani melakukan tindakan apa-apa. Saya coba bilang, saya hanya punya duit untuk 12. Saya punya makanan untuk 12. Saya nggak minta yang lain, 12 saja. Dan kalau mau aman, jangan pakai nama gereja. Cari aja satpam setempat, jadiin teman, suruh dia yang bagiin. Itu yang saya lakukan. Tapi orang gereja tuh tahu juga akhirnya. Mau datang ke gereja, bilang terima kasih. Kita nggak mau. Lu kalau mau terima kasih, minta aja ke Allah sana. Bilang terima kasih sama Tuhan. Ini duit punyanya Tuhan, kok bukan punya kita. Itu mereka tuh sampai ada ibu-ibu tua tuh nangis gitu ya. Kok kita perhatiin gitu, padahal RT-nya yang juga mau balik, nggak perhatiin dia orang, dan lain-lain. Nah ini justru kita harus melakukan itu. Resikonya ada. Resikonya ada. Ya, ada orang kita kira kristenisasi, ada yang nanti dikira kristenisasi. Tuh dia jangan, kalau lu mau nolong dia dan benar-benar lu nggak mau tahu kristenisasi, bantu aja. Yang penting dia tertolong, nggak usah bawa nama gereja. Pokoknya orang ketolongan. Atau mau promo, saya bilang gitu ya. Mau promosi. Nah itu yang terjadi ya. Nah kita juga harus mencintai yang dan membenci hal yang jahat. Jangan dibiarin kayak gitu. Saya bilang sama adik saya, gue mau paranin tuh ketua RT, gue juga tahu sih, ketua RW dan lurah, gue mau paranin. Saya paranin. Kok jadi ribut? Nggak jadi masalah. Ribut juga nggak apa-apa sama ke lurah. Kalau perlu dianya nanti kita beresin sekalian. Lurahnya baik. Anak buahnya sok-sokan bapak siapa, kita tembak balik. Kamu sudah tahu saya siapa, belum berani nanya gitu. Dia mulai diem gitu kan. Tahu nggak? Ketemu di DKI yuk gitu ya. Ayo ketemu di kantor Pak Anies. Besok mau? Boleh. Nah, saya nggak bilang bukan Anies Baswedan, dan saya juga punya teman si Anies lain tapi Anies Sabtono gitu. Dia udah takut duluan gitu kan. Beresin tuh orang, ada orang yang kaya bisa dapat bos. Nah, kita mesti berani. Kadang-kadang kita tuh terlalu takut, terlalu nggak berani hitam putihnya. Jadi abu-abu gitu ya. Dan kadang-kadang mereka hargai kok. Ya. Terutama teman-teman Muslim, kalau kita berani debat, berani apa, mereka sangat hargai. Karena budaya Arab begitu. Saya masih ingat satu hari ketemu orang Arab. Kamu dari mana? Indonesia. Muslim, bukan Kristen. Kenapa lu nggak jadi Muslim? Saya tebak. Lu dari mana? Dari Arab. Itu kan dekat dengan Israel ya. Kenapa lu ngikut agamanya Israel? Kenapa lu ngikut Kristen? Dia ketawa. Lu ngerti budaya gue ya. Didebat lagi ya. Kalau lu diem aja gue sebel. Nah itulah pedang dikajang. Kita takut. Kita orang Timur nggak gitu kan. Bawanya takut gitu ya. Enggak. Kalau di budaya mereka begitu. Jadi sekali lagi ya, kita jangan membiarkan yang jahat dan membiarkan yang baik, netral. Itu yang Tuhan nggak suka. Mau berteman sama Tuhan, melawan setan gitu. Nggak bisa. Hidup adalah pertempuran, saudara. Hidup adalah peperangan, baik secara rohani, secara sosial, maupun secara ajaran. Kita harus jelas ini, tidak boleh terlalu takut. Ya, tapi nggak usah nekat yang enggak. Dan sebelum perang, tanya Tuhan dulu, ini benar apa enggak gitu ya. Nah, interpretasi keempat. Tuhan membenci orang yang hidup beragama, beriman, beribadah, belajar tentang kebenaran, dan jadi saleh, namun tidak memberi tempat bagi yang miskin, yang tersisi, yang terpinggir, yang bicara apa adanya. Apalagi bila mereka melakukan suap dan menyembah hal lain. Ini menarik sekali. Ya. Saya belajar sekian puluh tahun hidup di beberapa gereja, melayani di beberapa gereja. Saya temukan orang-orang yang di dalam dunia bisnisnya kotor, di gerejanya lebih alim dari pendeta ya kadang-kadang, tapi nuntut orang lain supaya saleh gitu ya. Yang dia kagak bisa gitu. Saya udah lihat kalau orang nuntut ngajarin orang, nih bisnisnya pasti kotor deh, ya. Pasti kotor. Satu hari ada orang begitu ya. Dia baru masuk ke gereja di mana saya ada jadi majelis. Baru 1,5 tahun, waduh mau merajalela. Wah ngomongnya begini. Dia bilang, dia kalau cerita tentang kesaksian saya dengerin. Udah kelar tuh saya tanya, "You dari perusahaan sawit ya yang di sono?" "Iya, tahu sawit." "Oh ya, saya ngerti."
tandan buah segar, gulma, Malaysian kan. Oh, Bapak kok ngerti gituan? Ya, Bapak saya dulu di gituan. Bapak di perusahaan ini. Oh, sama dia. Dia langsung tahu, mukanya rada merah juga gitu ya. Dia tahu, saya tahu perusahaan itu perusahaan kotor banget gitu ya. Perusahaan bajak laut itu. Nah, saya langsung lihat ini orang kok bisa ya beragama, beribadah, tapi dan ketahuan kalau ada diakonnya, orang perlu ditolong, tata usaha sakit, ini tuh kalau orang mau pinjam duit minta tolong paling ganas luar biasa. Nah, menarik, Tuhan tidak suka. Orang Israel dulu ini yang dihajar sama Amos tuh karena ini. Sejahtera iya. Ya, tetapi mereka tuh betul-betul memisahkan hidup, ya. Kok begitu? Nah, kenapa? Rahasianya tuh di ayat pasal 6 ayat 1. Mereka tidak merasa aman dekat Tuhan. Sudah punya Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati, sudah dijaga, tetap mencari keamanan di tempat-tempat lain. Saya membaca di seluruh Amos ini akar kesalahan terbesar dalam hidup orang beriman. Kalau sudah di dalam Tuhan, tapi masih mencari keamanan dan tidak kenal akarnya di mana keamanan. Nah, penerapannya. Jadi pertama-tama barangkali kita mesti mikirkan inti hubungan dengan Tuhan dan terus ikut melangkah dalam jalannya adalah terus berkomunikasi dengan Dia. Bukan komunikasi di mana perlu gitu ya. Bukan kalau kita rasa minta sesuatu baru kita komunikasi, enggak. Berkomunikasi berarti mendengar dan bicara, jangan satu arah. Memang mungkin kita nggak nyaman dengan itu, memang nggak mungkin. Saya punya teman seorang yang sangat kaya, dan dia tahu saya banyak melakukan sesuatu, baik di Timor, ini kayak sekarang ini ya, ke pedalaman Sumatera ini. Dia tahu, dan dia kaya, betul-betul kaya. Kayaknya nggak main-main. Cari aja orang yang minggu lalu mengeluarkan uang sekitar rasanya sih 700 miliar ya untuk membeli saham. Nah, itu teman saya itu. Tapi terakhir dia telepon saya, Rob, gue tahu lu bikin ini, dananya kan pasti berat, dan gue yakin gereja nggak akan kasih. Iya. Kalau minta gereja saya rapat dulu sampai itu, jangankan minta banyak-banyak, minta kecil aja pertanggungjawabannya ditanyanya banyak, seakan-akan ngasihnya hebat banget itu ya. Dan ya saya ngerti lah gereja memang bawaannya gitu, tapi mereka kan mesti hati-hati. Lu minta sama gua dong kalau perlu apa-apa. Gue sediain deh katanya. Oke. Berapa lama sekali, berapa bulan ini kita ada keperluan pelayanan, saya bilang kita ada perlu begini, gue cuma punya uang sekian. Gue bisa minta, nggak gede, saya minta 20 miliar, 20, ini barang 20 juta. Perlu sekali, saya cuma punya 3 juta. Yuk seroan yuk, lu bisa nggak kasih 17 atau cari teman yang bantu gitu. Allah segitu aja lu minta, sungkan amat sih. Lu kalau perlu apa-apa jangan. Tapi terus terang saya sungkan itu ya. Terasa bener nggak enak bener gitu ya. Tapi barangkali Tuhan juga gitu. Yaitu begini, komunikasi aja, ngomong aja. Berarti apa yang Tuhan inginkan kita dengar dia, bicara juga. Jangan satu arah bicara terus nggak dengerin dia. Dengerin terus dengan baik. Tuhan ingin kita ngobrol sama dia. Dia ingin senang kita ngobrol sama dia. Nah, ini orang Israel nggak ngobrol melalui ibadah, melalui pelayanan mereka, supaya ketika butuh dapat berkat dia lakukan itu. Ini rasanya tidak aman, ya. Saya juga dengan teman saya nggak terlalu aman juga gitu. Artinya dia kok mau perhatiin saya banget gitu ya. Padahal kekayaan dia atau anak sih bangsanya 45T aja triliun sih ada. Kok masih mau urusan sama kita gitu. Padahal dia juga di gereja, pendetanya juga hebat. Kok yang diperhatiin kita? Itu yang membuat saya jadi gue mesti apa nih ya, mesti ngapain gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak perlu gitu. Tuhan ingin mau ngasih gitu ya. Nah, ini Tuhan ingin kita dekat sama dia. Yang kedua, carilah Tuhan. Harus ada upaya dan fokus. Jangan anggap enteng Tuhan. Ya, jangan kuaboh tadi saya bilang gitu. Jangan anggap kita sudah jadi anaknya dan dapat semau-maunya karena dia selalu memahami dan mengampuni. Jangan manfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Nah, ini. Yang ketiga, nanti kita lihat, Tuhan ingin kita beda dari orang lain. Cintailah kebaikan dan bencilah kejahatan. Dengan sikap itu kita memberi inspirasi. Ya, saya beri contoh ya. Di Amerika itu orang Kristennya kan banyak benar, aduh khotbahnya juga bagus-bagus, core-nya bagus, pelayanan sosialnya luar biasa gitu ya. Di tahun 60-70-an terjadi perang Vietnam.
itu perang tuh berjalan kira-kira berapa? 15 tahun barangkali udahnya ya. Mungkin rada lebih, enggak tuh 80. Ya, sekitar 15-17 tahun. Sekitar 2 juta orang Vietnam mati. Orang Amerika sendiri yang mati cukup banyak ya. Yang dikirim sana anak muda pada mati. Nggak ada yang menolak itu ya. Ada beberapa senator menolak 2-3 orang, tapi dipinggirin. Siapa yang akhirnya berani menolak? Pemuda-pemuda gereja yang dipanggil untuk ikut perang. Loh, perang untuk apa kepentingannya? Untuk melawan komunisme. Itu kan Vietnam bukan komunis. Dia ngomong gitu kan. Terus kedua, dasarnya apa kita masuk ke negeri orang? Mereka demo, mereka rela menjadi orang yang menolak, diadili masuk penjara, rela itu dan lain-lain. Nah, justru di penjara itu mereka menginjili orang. Beberapa akhirnya menjadi beberapa saya sempat jadi dosen saya. Saya tanya kenapa Tuhan tidak mengajarkan kita pakai pedang untuk orang tidak kita kenal. Mau juga diinjili, bukan begitu. Nah, itu disebut conscience objector ya. Itu kemarin 2 minggu lalu ada filmnya tentang Lyndon Johnson menunjukkan hal itu ya. Bagaimana kebohongan pemerintah Amerika untuk perang nipu anggarannya. Nggak ada yang berani cuma orang gereja. Cuman saya di gereja di film itu ditunjukkan orang gereja tuh yang nyiram badannya sama bensin lalu ngebakar diri di depan rumahnya senator. Memang itu menimbulkan gerak merubah itu semua, tetapi itu caranya aneh juga gitu ya. Nah, sekali lagi Tuhan ingin kita beda orang lain. Hitam-hitam putih-putih gitu ya. Berarti ingin cintailah kebaikan dan bencilah kejahatan. Dalam hati kita harus mulai berpikir gitu. Benci kejahatan. Dalam pikiran dan perilaku nyata. Nyata beda apa yang kita suka, benci dan putuskan serta ambil tindakan. Yang keempat nanti nih. Nah, 4 mungkin saya akan minta tolong istri saya ya bicara tentang seringkali semua motif perilaku kita dan sikap kita termasuk sikap beragama ditentukan oleh motif kita, dorongan mencari keamanan dan ketentraman. Nah, karena itu untuk kita tahu kita murni mencari Tuhan, bukan cari yang lain-lain, bukan mencari Tuhan supaya kita diuntungkan, tapi mencari Tuhan karena kita mau nyembah Dia, karena kita mau mengasihi Dia, supaya ya kita bisa merangkul Dia. Kita harus kenali dulu apa yang membuat kita tidak aman. Apakah uang, teman yang banyak, karir, prestasi, dan prestasi bisa menutup itu semua. Jadi ini kita cara security, ya, masalah security feeling dan insecurity. Oke, saya mau ngajak Anda bicarakan soal pengamatan teks dulu sekarang. Ada nggak yang mau nambah bagian yang Anda mau tanya atau mau nambah tentang pengamatan teks? Silakan. Baru nanti kita masuk yang lain ya. Saya stop sharing dulu. Ada yang memang orang hanya ingat kitab Amos bicara keadilan ya, ketidakadilan. Padahal ketidakadilan itu di sini digambarkan bukan ketidakadilan soal uang, soal gaji, tapi soal menyeluruh ya, memberi kesempatan sama orang, memperlakukan orang dengan taraf jangan membeda-bedakan dan lain-lain ya. Nah, topik tadi itu bicara keadilan tidak dualis dalam keadilan orang lain, bukan tentang diri kita nih Pak. Kalau tadi kan Bapak punya kepentingan terganggu oleh kondisi yang tidak adil. Baik. Kalau firman Tuhan mengatakan kalau orang diperlakukan tidak adil, saya mengalami seorang diperlakukan tidak adil karena SIM. Ya. Kita nggak mau nyogok dan nggak bisa nyogok. Ya. Tapi kita berkelahi sama polisi, nanti waktu saya habis untuk berkelahi sama polisi nggak sempat pengembalaan di gereja. Gimana? Ada cara ketiga. Ada nggak teman kita polisi di tingkat atas yang sudah kita ajak ngomong itu mesti diubah? Ya gue pengen ngubah nggak gampang, tapi gue ubah pelan-pelan sedikit-sedikit sama dia. Oke, ya. Tapi kamu coba berupaya. Iya, saya tahu ini salah. Saya telepon dia, kebetulan teman baik gitu ya. Lu bisa bantu nggak? Ini ada kasus kayak begini. Beres tuh, sejam beres gitu. Jadi kuncinya juga satu. Jangan kalau ada masalah baru kita pusing gitu ya. Kita mesti aware dan berteman dengan banyak orang yang tahu itu masalah, mencoba memperbaiki, sehingga kalau ada apa-apa kita tidak tangani sendiri. Nah itu kata kuncinya nih. Kalau menghadapi persoalan ketidakadilan, jangan tangani sendiri. Waduh, itu lama-lama menjadi martir kita. Bukan itu barangkali cara. Jadi misalnya gini ya, saya beri contohnya hal paling baru nih. Mungkin istri saya kaget juga saya dengar. Ada Pulau Sangir, isinya orang Kristen. Kebetulan saya ngajar sekolah tinggi teologi Gereja Kristus. Yang dulunya punya gereja metodis itu ya.
Di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas tuh mahasiswi dari Sangir tuh banyak. Sangir tuh ada 2 gereja, Germita, gereja Masehi Talaut, dan gereja Masehi Injilis Sangir Talaut. Nah, ada sebuah pulau cuma 43.000 kilometer gedenya, lebih kecil dari Bali. Pulau itu banyak sekali emasnya. Sulawesi itu banyak sekali emasnya. Manado, dekat Gorontalo, Sangir, itu banyak tambang rakyat, tambang gelap. Ada teman saya tuh tiap minggu nenteng emas yang udah dia olah, di tas itu maksud 3 kilo, lumayan. 3 kilo bawa emas ke Jakarta, itu berapa M gitu ya, tiap minggu. Nah ini, saya udah ingetin, lu tambang emas rakyat, lumayan air raksa, lu nggak dosa gitu ya, dan lain-lain. Nah, dia tahu itu dosa, tapi masih, gue mau berdosa sampai umur sekian, nanti udah punya sekian miliar, gue tobat, kata dia. Pinter benar dia menghibulin Tuhan gitu. Nah, ini di Sangir ini lebih gila. Entah siapa punya kerjaan, termasuk dari Jakarta, pulau itu mau dibeli, dijadiin tambang emas semua. Berarti sekian ribu orang Kristen, sekian ratus gereja akan kehilangan tempat. Mau dipindahin kemana, atau orang udah petani kecil dan lain-lain. Nah, sebagian besar orang diem, karena akan berhadapan dengan pengusaha gede. Saya sendiri nggak mau terus campur mula-mula, tapi begitu dengar cerita datang, waduh ini murid-murid saya, dan ini juga bukan murid saya, tapi orang Kristen yang nggak kenal jadi kurban. Ini gila ini. Ini gila. Bisa bayangin nggak seorang itu yang kehilangan tanahnya dari kecil situ umur 40, bisa gila loh. Itu ketika Sawangan Golf Club diambil waktu zaman Soeharto, katanya sampai 10 tahun kemudian ada kakek-kakek tiap hari duduk di pinggir golf ngeliatin, ini bekas rumah saya, ini bekas rumah saya, tiap hari ngomongin begitu gitu. Nah, maka apa yang kita lakukan ini terhadap Sangir? Kita nggak diem, kita connect gereja-gereja di sana, kita doakan, kita minta petunjuk apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita bikin surat berantai sampai ke PBB. Mau nggak mau pemerintah jadi berhenti dulu ya. Memang pengusaha-pengusaha gede itu cuannya gede ya, dengan cara begitu. Boleh mau ngambil tambang emas boleh, tapi jangan seluruh pulau dong. Seluruh pulau mau diambil. Itulah Indonesia Timur, dekat Pulau Sabu, dekat Soe dan sebagainya. Kalau ada PI ke dalam sono, kita PI dapat 13 orang. Dia masuk bikin industri langsung dapat 2.000 orang. Capek ngomong PI, dapatnya sepotong-sepotong karena kita nggak mau masuk ke dunia gitu. Itulah yang kita coba masuk sekarang. PI-nya masuk, KKR, tangking setan sekalian, bangun ekonomi rakyat, lalu tolong rakyat mencegah yang gitu. Jadi gereja Sangir itu kita udah ngomongin, segera didik semua anak buahmu, jangan jual tanahnya ke siapapun juga. Kita turun kalau perlu dari Jakarta, ngajarin mereka. Kalau anak yang butuh sekolah, mau bayar uang sekolah daripada jual tanah, kita kasih pinjam duit, nggak usah balikin, nggak apa-apa. Nah, kita mau nggak mau mesti begitu, tapi mesti milih ya, karena kita nggak bisa semua hal. Nggak semua gereja. Kita pilih apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Nah, itu misterinya kapan kita terlibat ini, terlibat itu. Ya, nggak gampang. Saya masih ingat ketika istri saya terlibat menolong seorang calon pendeta diperkosa tahun 1938. Itu saya diingetin teman-teman, lu punya telepon disadap sama tekap loh. Iya. Tapi waktu itu orang tidak tahu berapa, ukurannya bukan ratus loh. Yang mengalami perkosaan banyak sekali. Banyak. Nah, itu ditutup oleh negara sampai sekarang. Ya, ditutup. Nah, gereja jadi diem masalahnya itu. Gereja juga diem. Benar-benar itu pengalaman. Tapi arti gini, minimum kalau kita tidak bisa bertindak, kita punya teman-teman yang bertindak, kita bisa bantu mereka. Kedua, kalau kita nggak bisa bertindak dan teman-teman sedikit, minimum kita bisa berdoa. Dengan itu kita belajar untuk diri kita, arah kita tidak beriman tuh hanya untuk diri saya dan Tuhan. Lalu udah, enggak. Beriman tuh Tuhan dekat sama saya, lalu saya punya hati memperhatikan dunia supaya dunia itu menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya tidak besar, yang satu cuma hal kecil, yang satu soal ini, tapi itu semua bisa dilakukan gitulah. Nah, kalau soal SIM tadi, ya kita ngobrol sama teman-teman, akhirnya nih kalau SIM modelnya begini, ini nggak jalan. Kenapa nggak bikin SIM pakai aplikasi aja? Ya, dengan Ahok juga tiap hari kita ngomong gitu. Sekarang banyak hal pakai aplikasi kan. Sebentar lagi SIM udah nggak bisa ditulis karena pakai aplikasi. Juga Taspen pakai aplikasi. Semua pakai aplikasi. Jadi orang kemungkinan untuk curang udah makin diperkecil, Pak. Ya, kecuali aplikasinya dia bikin untuk mencurangi sekalian, nggak tahu.
Itu jawaban saya, Pak. Nah, satu lagi. Kadang-kadang ada situasi si malakama. Orang udah masuk rumah sakit, ya, dan kartu BPJS-nya nggak beres. Atau bukan nggak beres, tapi di rumah sakit itu kalau tidak melalui orang untuk masuk dengan BPJS jadi susah. Gitu. Kita perlu bantu nggak? Kalau kita diem, tuh orang pasiennya bisa celaka dulu. Kita keluarin duit, ini dosa. Ya, kalau kondisi udah kayak begitu, pilihan kita kan antara menyelamatkan orang atau bagaimana? Anda sudah tahu jawabannya lagi. Pilih di antara dua dosa yang kecil besar. Kan seperti orang yang dikejar Nazi Jerman, orang-orang Yahudinya lari ke rumah dia umpetin. Lo orang tanya, ada nggak orang Yahudi ini? Nggak ada. Dia nggak bohong. Gue tau nggak bohong. Tapi demi menyelamatkan lebih besar, gue rela. Itu jawabannya. Yang paling bahaya bukan itu. Isunya bukan itu. Isunya orang Kristen nganggap itu biasa, gitu loh. Itu yang Tuhan tidak suka. Orang Israel juga, itu biasa. Tempat lain juga gitu, nggak bisa. Kalaupun terpaksa kita nyogok, istilahnya, kita tahu ini dosa, kita mesti malu, tapi kita nggak ada pilihan waktu itu. Tapi kita tahu itu tetap salah. Bukan karena nggak ada pilihan, lalu kita nikmati, lain kali gitu lagi. Gitu. Itu yang penting. Bukan kita selalu bisa bersih, nggak selalu bisa bersih. Nggak selalu bisa bersih. Tetapi kebo masuk sungai kotor, kena lumpur, keluar dia cari air supaya lebih bersih. Kalau babi nggak ada lumpur pun cari lumpur, ini bedanya. Terserah mau jadi babi atau kebo. Kalau saya sih nggak mau dua-duanya, mau jadi orang Kristen. Ya, terima kasih. Nggak ngikutin sampai detail ya. Dia kan lulusan UKSW ya, Satya Wacana ya. Memang Satya Wacana itu kan dulu ada Arif Budiman dan warna di sana itu memang frontal gitu ya, frontal. Ya. Cuman kadang kalau seorang yang frontal, saya Yap Tiamhin juga frontal kan, itu anggota gereja kami. Cuman gini, kita pernah nanya, you lakukan itu karena memang benci ketidakadilan, atau you sebenarnya ada soal kejiwaan, you puas dengan cara itu, atau memang itu you rasa beban dari Tuhan. Itu beda, kita mesti bedain ya. Kita melakukan perjuangan untuk menimbulkan keadilan itu karena memang pribadi kita puas dengan cara gitu, gue jadi tampil, diperhatiin orang, jadi martir, ataukah itu memang kita jelas kita nggak bisa lari, Tuhan yang pasang kita di sana gitu ya. Itu saya sepanjang karir saya terbanyak waktu saya kan ngumpulin anak muda, anak SMA dilatih. Itu sampai ada orang nanya, kenapa sih ngumpul anak SMA kan mau nggak mau pakai blue jean, pakai kaos zaman dulu. Zaman dulu pendeta pakai gitu jadi persoalan, celana 3/4 aja dipersoalkan. Tapi anak SMA yang mainnya begitu dong, main volley, main basket, pelan-pelan kita jangkau, dia lagi satu hari dia mulai curhat, lalu kita bicara Tuhan Yesus, lama-lama dia masuk gereja, biasa langkahnya begitu. Orang dewasa yang menyalibkan kita, lu kayak anak kecil aja, anak muda, nggak takut wibawa hilang, punya dokter, main anak muda buat apa? Yang dipersoalkan begitu gitu kan. Nah, lalu saya mulai memeriksa, ini karena kenapa? Apa karena gue masa muda gue kurang puas? Saya dari muda terlalu kerja, jadi pengen anak muda, pengen tetap muda, ataukah sebel sama orang tua, ataukah memang kehendak Tuhan gitu. Terus terang setahun ini saya rada off gitu, nggak enak bener, nggak enak gitu, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah kalau gitu udah jelas, ini memang Tuhan inginkan kita nyemplung ke sana, walaupun udah umur segini gitu ya. Dan nggak gampang loh, main anak muda umur 21 bertiga sampai jam 12:30 malam main di biliar. Orang lihat gila nih Pak Pendeta, anak muda ajak main biliar, dia nggak tahu sebelum mukul, saya tunjukin, lihat nggak tuh mukul. Lu punya tongkat miring dikit, bolanya lari kemana-mana. Sama dengan hidup iman. Kalau hati lu nggak tentu cuma Tuhan, Tuhan lihat mukul, lu nggak tenang, biarpun tongkat lu bener, bolanya nggak jalan. Sama depan Tuhan, belajar tenang. Itu biliar itu bisa menjadi metafor yang sangat besar dan banyak orang mengatakan gue belajar banyak Pak ngobrol setengah biliar. Setiap mukul kan ngobrol dulu. Setiap mukul kita ngobrol dulu di sana kan. Itu PI pribadi yang luar biasa tuh pakai biliar. Saya temukan yang paling itu adalah biliar ya. Kedua makan bareng. Makan bareng di warung Tegal itu paling seru. Kita ngomong tentang Tuhan di warung Tegal bisa nanti Pak Haji ikut nyamplung. Nah itu teman baru sadar, jadi Kristen itu di tengah orang asing, lain dengan Kristen gereja. Di gereja lu berani debat. Ketemu orang asing, AAUU gitu ya. Bagaimana ngomong orang asing yang menjelaskan itu? Itu fun loh. Ngobrol tentang jala. Kita memang kalau tengah anak muda caranya kan tidak biasa kan. Bicara tentang jala, kita PA-nya bikin PA di Muara Baru sampai jam 12 malam, sampai mamanya nelpon, Boksu bener anak saya lagi PA, iya. Nggak mau pulang-pulang nih nanyain tentang firman Tuhan memang indah.
Dan kali ikut dong. Akhirnya orang tuanya pengen ngikut. Lalu kita jadi ketawa juga ya. Saya memulai dengan 7 pemuda. Akhirnya mereka 300 dalam waktu 3 tahun lebih. Ya sekarang diteruskan orang berikutnya dan pakai cara lain, tapi tetap besar jumlahnya. Jadi saya bertanya, ini kan lebih enak saya melayani para konglomerat. Satu konglomerat bertobat, kita makan 10 tahun ada yang bayarin. Satu pemuda tobat, satu lagi gue mesti bayarin makan di McDonald. Nah ini waktu saya bertanya, ini karena dorongan hati, saya suka saya, atau memang Tuhan yang nyeret? Nah, sama dengan perjuangan ketidakadilan ini. Cuma kalau satu gereja, cuma satu orang sendiri di sana, memang berat ya. Musuh terbesar melakukan ketidakadilan, mengikuti firman Tuhan bukan dari luar loh. Kadang-kadang yang Muslim melihat kita begitu, dia menghargai. Musuh terbesar di dalam gereja kadang-kadang. Yaitu orang Kristen yang saya sebut itu Kristen asal jadi, bukan pengikut sejati. Dia nyalipin orang Kristennya hebat, tapi di luar diem dia. Itu jago kampung tuh yang berbahaya. Itu ya pendeta paling bohong sama orang-orang kayak gitu kan sebenarnya. Dia ada di gereja, dia aktif, tapi kerjaan nembakin pendeta. Dia nggak pernah tumbuh, nggak pernah bayar harga gitu. Jadi memang poinnya ini, saya kira yang Tuhan marah pada dalam melalui Amos, orang Israel itu udah ditebus, diselamatkan, dirangkul, dikasih ini, Tuhan kasih semua, jaga, tunjukin keadilan, perhatian Tuhan. Dia tidak lakukan pada orang lain. Malah dia belah hidup. Yang enak dari firman Tuhan dia ambil, yang nggak enak dia nggak pakai. Jadi benar semua untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena saat tidak aman yang tinggi. Dan zaman ini bicara soal tidak aman sangat relevan. Zaman sekarang kan banyak orang punya penghasilan gede, pilihan-pilihan banyak ya. Mau telepon ke sana sini bisa, keluar terbang-terbang bisa, makan apa juga. Zaman sekarang pilihan banyak banget ya. Hidup tuh ruang dan waktu di tangan kita. Zaman dulu kan nggak bisa begitu. Tapi di tengah kayak gitu tetap makin banyak orang yang tidak aman. Sangat tidak aman. Tinggal di apartemen 90 meter persegi, kudu pindah ke yang 70 meter, rasanya dunia sudah ambruk gitu ya. Kerja di perusahaan gaji 15 juta dipotong jadi 13 juta, langsung rasanya dunia sudah tidak aman semua. Padahal segitu juga udah gede gitu ya. Jadi ini zaman sekarang tuh orang ini rasa amannya tuh dengan apa yang dia capai, dia miliki, dia kumpulkan. Bukan dengan apa yang dia bagikan ke orang bahwa dia pegangan tangan Tuhan. Ini problemnya. Dan itu gereja bisa menjadi tempat di mana orang-orang yang kayak begitu ngumpul bersama saling membenarkan. Hidup tuh begitu katanya. Ya bisa, tapi kan pengikut Tuhan nggak begitu. Kalau murid-murid pada waktu itu bersikap, gue udah percaya Kristus, diselamatkan, terima Roh Kudus, udah kita ngumpul bareng, udah antar kita aja jaga diri. Ya, jangan keluar-keluar, nanti serbu sama orang Yahudi. Nanti dibilang kita sekte, nanti dibilang kita disebutnya kafir. Ya udah, Injil berhenti di sana. Tapi justru tidak demikian, bukan? Kalau menebar itu, ya menebar jala kan jalannya harus didebar di luar perahu. Ini kita nebar jala, tapi ke dalam perahu. Ya pantas kelibet-libet gitu. Kira-kira begitu nih. Penebar jala, tapi di dalam perahu, bukan di luar perahu. Ikannya di sono, nebarnya di dalam. Ya dari saya ini. Ya. Jadi memang kalau orang memang dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang murni, lebih banyak yang nggak suka sama kita daripada yang suka, itu sih udah mesti diterima kenyataan gitu ya. Gereja Metodis, Anglikan, Presbyterian, yang gede-gede itu waktu itu menghalalkan pebudakan dengan dasar orang kulit hitam, memang kalau lebih hitam Sam Ham Yafet itu dipakai aturannya. Lalu ada sekelompok orang Injili menyeludupkan budak ke Kanada, ya pasti dia dimusuhin banyak orang, itu sudah wajar. Tapi sejarah mengatakan mereka yang benar gitu ya. Ya kan, sama di Indonesia juga begitu ya. Di Indonesia juga demikian. Seringkali apa yang benar ditembakin orang di zaman dia. Nabi nggak dihargai di negerinya sendiri, lalu nggak dihargai di zamannya. Begitu sudah lewat baru dipuja-puja. Begitu kira-kira barangkali gambarannya itu sih udah wajar. Jadi kalau orang memang dipanggil Tuhan melakukan itu, seperti Nabi kayak begitu, memang kita nggak usah jadi Nabi yang aneh-aneh lah. Tapi minimum yang dikatakan sama Amos tadi gitu ya. Mencintai keadilan, apa yang benar, lalu apa yang salah kita belajar benci. Nah di sini kita harus belajar, di gereja kita harus belajar mana yang salah, mana yang benar. Dan ini proses terus belajar. Sehingga makin lama kita makin perluas pemikiran kita dan lain-lain. Ya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi satu hal yang pembelajaran seumur hidup ya. Kita harus belajar terus
apa yang salah dan benar kadang-kadang kita tidak tahu, dan itu terus belajar ya. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau dulu pakai keranjang plastik lalu selesai buang tempat sampah itu oke. Sekarang kalau Anda biasa ke laut dan nyelam lihat isinya tuh sampah, lama-lama dunia nih lautnya bisa hancur gara-gara sampah, pohon nggak numbuh gara-gara sampah plastik. Di sini kita belajar itu hal jahat ya. Ini dunia kan punya Tuhan, kita nggak boleh, ya kita kurangin pakai plastik atau bikin plastik dari singkong. Sekarang ada kan plastik yang dari singkong ya, sehingga nanti taruh di tanah bisa jadi ini. Tapi jangan coba dimakan kantong plastiknya. Sudah ada, harganya 500 perak sekanjang gitu ya. Jadi kita belajar. Jadi memang pembelajaran nggak berhenti. Kalau dulu ngata-ngatain anak dianggap wajar, anak dipukulin sama orang tua dianggap wajar. Di sekolah anak dipukul sama guru wajar. Sekarang nggak bisa. Dipukul yang didengar, anak dipukul sama kita disiplinkan. Yang dia perhatiin bukan pesennya. Apa yang salah dan yang dia rasakan sakitnya dan dipermalukannya. Itu yang membekas di otak dia. Sekarang kita makin sadar, kayak itu pendekatan pada anak, mendisiplin dia bukan dengan pukul, tapi dengan cara ngobrol gitu ya. Nah itu kita belajar. Tapi ketika pertama kali kita ngomong gitu kan ditertawain orang, dianggap musuh. Gerakan metodis yang pertama, ya masih ingat kan kalau lihat sejarah metodis, tidak cukup orang hanya jadi percaya Kristus, tapi setelah itu kita menjalani perjalanan berikutnya, tumbuh lebih lanjut. Wah dipersoalkan sampai zaman sekarang juga orang reform kan suka ngata-ngatain metode, wah itu Armenianisme lah segala macam gitu ya. Dia maunya sudah percaya Kristus ya udah berhenti gitu. Padahal kita menunjukkan kalian yang benar gitu kan dan seterusnya. Setelah itu kita menjalani perjalanan terus dengan Roh Kudus diubah. Ya itu sebabnya saya nyaman dengan pemikiran itu. Tapi di gereja saya sendiri agak maksudkan setelah percaya Kristus nggak cukup, bukan soal cukup nggak cukup. Lahirnya seorang bayi itu titik berangkat. Setelah itu masih jadi anak kecil terus, kita tumbuh. Nah itu yang dilakukan. Itulah kenapa kita punya boy brigades, kenapa kita punya ini, punya itu, karena sistem kalian kan bagus sekali itu kan ya. Nah mestinya demikian ya. Jadi sekali lagi di zaman dulu tetua-tetua kita berani menjadi sesuatu pendahulu pendobrak keadaan. Kita kadang-kadang mau cari aman, itu yang Tuhan tidak inginkan. Karena itu rasa tidak aman berjalan bersama Tuhan. Lebih baik istilah orang ini ya, kita mengatakan sesuatu yang Tuhan ingin katakan dan memang benar, lalu kita dimusuhin orang, daripada kita diam, diterima orang, tapi akhirnya di belakang hari ketahuan kita salah gitu ya. Oh, saya udah kenyang begitu. Kita kenyang, tapi akhirnya kita jadi belajar. Siapa yang berjalan dengan Tuhan memang rugi, ada harga yang mesti dibayar pada zamannya, rugi waktu-waktu sesaat. Tapi kita diperkaya di dalam roh kita, dan nanti ke depan juga apa yang hilang nanti Tuhan bisa kasih. Kami udah kenyang itu melihat begituan itu ya. Tidak mudah memang. Sangat tidak mudah untuk ikut Tuhan. Lebih gampang untuk duduk diam kita suruh Tuhan ikut kita ya. Oke, saya mau lanjutkan ke dalam penerapan. Salah satu penerapan yang paling penting adalah kita mengenali rasa aman. Apa sih yang membuat kita rasa aman depan Tuhan? Ini dulu ya. Apa yang membuat kita aman depan Tuhan? Tadi dikatakan soal SIM. Saya cerita sedikit dah. Saya dosen, ya pernah jadi dosen. Dosen itu ada jenjangnya. Mulai dosen baru, terus punya asisten, jadi asisten. Kalau udah 2-3 tahun, kalau kita nulis sesuatu, kita ngajar banyak, melakukan kegiatan sosial, kita naik pangkat jadi asisten. Terus asisten ahli, terus lektor, lektor kepala, terus guru besar atau profesor itu. Untuk setiap jenjang, kita harus kerja keras. Dinilai dan sebagainya. Oke, saya sudah di puncak, tinggal sedikit lagi kalau mau ambil profesor bisa. Satu hari saya disuruh pindah ke sebuah perguruan tinggi. Ya udah saya ikut karena itu Kristen dan dia butuh gelar orang dengan gelar rektor. Saya masuk. Udah gelar, Papa sudah bisa jadi profesor katanya. Oke. Baru kerja di situ 2 tahun. Lalu dia tanda tangan surat. Ini tanda tangan surat Bapak nanti 6 bulan kita beresin lah dapat profesor. Saya kasih file-file saya suruh nanda tanganin. Di situ disebutkan saya sudah 5 tahun kerja di sana, padahal saya baru 2 tahun. Saudara saya tanya, saya mesti terima apa enggak? Nanda tanganin itu. Kalau saya tanda tangan dapat profesor. Mendapat profesor saya bisa diberkat kemana-mana. Tapi cost-nya ada. Integritas saya artinya demi jabatan, demi pelayanan Tuhan, saya rela ngebohong. Saya pendeta. Pilihan kedua menolak, tapi saya akan ketutup jalan. Pasti teman itu akan benci sama saya, seluruh organisasi pasti tidak suka dengan saya. Karena saya beda. Waktu itu saya berdoa, dan saya mengambil sikap menolak itu. Saya bilang, Pak, kan saya baru 2 tahun, bukan 5 tahun.
Papa kan tahu ini kan bohong-bohong, kita udah atur, ayolah Pak. Saya nggak milih itu deh Pak, saya bilang sorry ya. Saudara, file saya semuanya hilang. Hilang. Dan mungkin seumur hidup saya nggak akan pernah jadi profesor, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Tapi itu momen tuh membuat saya ingat satu hal. Apa sih yang paling berharga buat hidup? Saya belajar, iya ya. Nggak dapat profesor, tinggal di rumah yang sekedar nggak bocor, tempat tidur juga pas-pasan, selama ada firman Tuhan dan tiap hari masih boleh membaca firman Tuhan, merenungkan, menuliskan sesuatu kita temukan, itu udah kebahagiaan, udah lebih dari cukup merasakan dekat Tuhan. Mestinya begitu ya. Dengan istri yang baik, dengan itu berkat udah indah. Kita kadang-kadang nggak itu yang kita mau kelebihan. Barangkali itu saya bisa share pengalaman itu memang kelihatannya bodoh ya. Kalau dilihat sekarang goblok luar segoblok-gobloknya amat gitu ya. Dalam arti coba pada 19 tahun berapa tuh 2001 saya udah profesor. Wow. Sekarang pensiun uang pasti nggak akan pusing, nama nggak pusing, bisa nulis buku, kerja tetap jalan terus sampai 75 tahun barangkali ya. Tapi itu pilihan saudara. Mendahulukan siapa ya? Aman kita ngerasa aman apa enggak begitu. Oke, kenapa sih ada orang yang rasanya nggak aman walaupun Kristen? Ini gilirannya istri saya yang ngobrol. Saya undur diri deh. Syok. Rasa aman itu memang sangat mudah tergerus ya. Dan dari pengalaman saya, ternyata banyak orang yang memiliki rasa aman yang semu. Dan itu sudah berkali-kali dikatakan di Alkitab ya, bahwa rasa aman itu semu. Sehingga mereka merasa aman, tetapi sebetulnya tidak bertahan lama. Nah, mungkin saya agak aneh di sini karena banyak orang berkomentar tentang saya itu sebagai orang yang kok tenang aja ya, kok kamu nggak panik sih misalnya ada sesuatu yang mendadak terjadi. Oke sih panik pasti itu sangat manusiawi. Dan saya mau mengatakan bahwa kalau manusia merasa panik, merasa tidak aman, itu sangat manusiawi. Tetapi lalu apa yang kita lakukan? Itu yang membedakan kita sebagai anak Tuhan atau kita sebagai sama aja dengan manusia yang lain yang tidak pernah kenal Kristus gitu ya. Dan saya bersyukur saya punya seorang ayah yang menunjukkan aman itu dalam keseharian. Dan itu sangat beda dengan ibu yang sangat kontras sekali karena dia cuma dengar harga bawang naik itu udah panik. Sehingga sejak kecil kami selalu melihat ada perbandingan orang yang tenang dengan orang yang tidak tenang ya. Tetapi ayah saya itu tidak pernah mengomentari ibu di depan anak-anaknya ketika kami masih kecil. Jadi kami selalu merasa semuanya baik-baik saja. Nah, tetapi ternyata di belakang kami itu ayah selalu mengatakan kepada ibu saya, kamu jangan gitu, kalau gini-gini kan nanti begini akibatnya. Dan itu adalah proses pembelajaran yang berlangsung untuk ibu saya, dan semakin dia bertambah tua, dia juga semakin menunjukkan ketenangan. Tetapi bukan cuma karena usia. Yang saya mau sampaikan dan yang sejalan dengan apa yang tadi sudah dibahas sebelumnya dari kitab Amos itu adalah ketenangan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Itu yang kita harus ingat. Tetapi tidak mudah untuk mengajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lain di sekitar kita, karena yang mereka lihat terutama adalah dari diri kita sendiri. Apakah kita betul tenang atau tidak. Jadi saya bisa memiliki rasa ketidaktenangan itu, saya bisa nggak tidur semalaman ya 2 hari apa itu? Minggu lalu. Minggu lalu saya mengalami menerima komentar terhadap buku agama yang saya tuliskan untuk kelas 10. Dan menurut saya komentar ini tidak masuk akal. Komentar ini menunjukkan bahwa yang berkomentar tidak paham situasi yang dihadapi oleh anak-anak kelas 10. Dan itu membuat saya tidak bisa tidur. Betul-betul saya bisa tutup mata tapi pikirannya jalan terus. Dan itu selama 2 malam berturut-turut. Tapi saya selalu mengatakan, Tuhan, pasti ada yang bisa Tuhan kerjakan. Saya tidak pernah secara terbuka frontal dengan orang lain ya. Dan saya tidak mau itu terjadi karena ini adalah buku yang memang dikomentari oleh banyak orang. Jangan sampai saya sebagai penulis hanya ngotot mengatakan ini benar, padahal
Mungkin mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dengan apa yang saya miliki. Tapi ketika saya sudah membawakan Tuhan, aturlah mulut bibir saya supaya mengungkapkan apa yang memang harus saya ungkapkan. Nah, pertemuan itu berlangsung, pertemuan di mana saya seperti diadili gitu ya, seperti terdakwa. Itu berlangsung pada minggu lalu 4 hari berturut-turut, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Rabu siang saya sudah dikomentari dan saya bilang, oke, saya bisa terima, tetapi saya belum mau menjawab bagaimana saya akan merevisi buku ini. Saya masih mencari cara, cuma saya mau ceritakan bahwa isu yang saya angkat itu bukan isu pornografi, sama sekali jauh dari pornografi. Kita harus melihat kondisi yang melanda anak-anak kita. Jadi saya ceritakan pengalaman dengan teman-teman di Yayasan Sobat Peduli, di mana ada anak umur 3,5 tahun sudah diperkosa dan sebagainya. Lalu pada sore hari pertemuan dilanjutkan dan mereka tetap mengatakan ini porno, ini tidak boleh Ibu. Saya bilang saya nggak siap kalau ngomong hari ini, tapi besok saya akan sampaikan. Jadi malam itu saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, ini adalah perkara Tuhan. Saya tidak mau mengatakan sesuatu kalau Tuhan tidak berfirman terlebih dulu apa yang harus saya katakan. Jadi ketika sudah tiba waktunya, saya sudah males banget, tapi okelah, saya doa dulu. Dan ternyata saya bisa mengatakan kepada mereka cukup tenang, dan yang tadinya garang, yang tadinya matanya udah melotot, tanduk keluar, taring keluar, panjang gitu ya. Saya bisa sampaikan pengalaman saya dengan teman-teman mengenai kekerasan seksual dan mereka, ya kalau begitu benar dong ya. Lalu saya cuma cerita dengan koordinator kami, saya katakan, kok ada pemikiran yang begini, padahal kita sengaja memasukkan isu kekerasan yang bisa terjadi, diskriminasi terhadap orang berbeda jenis kelamin, terhadap agama, berbeda agama, suku dan sebagainya, itu sebagai sesuatu yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak SMA supaya mereka tidak mengulangi kesalahan seperti itu. Lalu dia mendukung, dia katakan, oke besok saya juga akan bicarakan. Jadi pada pertemuan besoknya itu dipercakapkan dan sehingga kami secara bersama-sama sepakat bahwa itu yang memang harus dimasukkan tetap dalam topiknya, cuma bagaimana supaya tidak menimbulkan gejolak karena bisa saja disalahartikan. Jadi ini hanya contoh bahwa ketika kita membawa ke dalam Tuhan, jadi maksud saya gini, ketenangan itu hanya diperoleh di dalam Tuhan. Saya tidak mau berlindung di balik obat, di balik minuman keras, di balik self suggestion itu memang ada ya, bahkan ada yang mengajarkan dihipnotis saja deh kalau orangnya nggak tenang. Buat saya enggak. Ketenangan itu harus tetap kita alami dulu sebelum kita bisa mengatakan bahwa betul Tuhan yang dimuliakan ketika saya berlindung di balik semua apa yang Tuhan sudah sediakan untuk saya. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hancur, tetapi kita harus mencari Tuhan terlebih dulu. Jadi saya sangat mendukung tema ini. Semoga apa yang saya sampaikan menolong kita, mengingatkan keluarga dan anak-anak semua bahwa kita bertugas untuk mengajarkan, memberikan teladan bagaimana kita bisa menjadi tenang. Karena ketika kita tenang, orang lain melihat kita pun mereka akan terbawa tenang. Tapi kalau kita panik, maka orang akan terbawa dengan panik. Dan panik itu lalu mencari hal-hal lain yang justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya coba pikir kenapa sih orang Israel selalu rasa tidak aman dan berjuang. Dia pejuang hebat lah ya. Tapi mungkin karena satu, dikelilingi bangsa-bangsa besar. Ya, mungkin orang Israel dikelilingi bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih berpengetahuan, lebih itu ini membuat mereka jadi sering kali rasa tidak aman gitu ya. Nah, tetapi buat kita malam ini saya mengajak Anda masuk ke bagian-bagian akhir, lalu kalau mau sharing, kalau mau silakan ya. Yaitu begini. Kok nggak maju ini? What's going on ini? Oke. Komputerku versi 2 sudah.
Aduh, screen sharing-nya stop. Coba kita mulai mikirkan bagaimana rasa aman itu bisa kita ajarkan di dalam keluarga kita. Itu yang pertama-tama saya ngajak Anda mikir di dalam gereja kita ya. Satu pihak kita rasa aman, tapi jangan aman yang semu. Aman tuh, saya selalu ingatkan pada gereja di mana kami ada, aman tuh bukan gedung kita gede, orangnya banyak, duitnya banyak, programnya banyak. Aman itu kalau kita benar-benar setiap orang, sebanyak mungkin orang merasa aman di dalam Tuhan. Kita baru aman dengan gereja kita, bahwa kita sudah lakukan apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Kalau nggak gitu, kita gereja hanya melakukan apa yang kita inginkan, yang belum tentu Tuhan inginkan. Karena gereja lain bikin, kita juga bikin. Karena gereja lain ini kita, padahal bukan itu gitu ya. Aman itu tidak selalu maunya kita. Saya melakukan semacam PI di Lampung pedalaman selama 10 tahun, hasilnya nol gede. Serius ya, hasilnya nol gede, yang paling didapatkan nggak sampai 5 orang, 10 tahun kerja. Stres juga sih, sedih juga gitu. Apa saya nggak berguna, kurang iman, apakah ini ambisi saya, jadi mulai bertanya-tanya. Tapi kemudian, satu hari saya datang kembali, dia minta tolong saya melatih 20 orang, dalam hati buat apa sih ini ya. Tapi begitu sampai sana, ternyata dia bawa, dia kenalkan banyak. Dia gara-gara orang itu nggak sampai 5 yang bertumbuh, dia meraih 500 orang, bahkan yang bukan anak Tuhan menjadi anak Tuhan. Kok bisa gitu ya? Saya sampai, iya ya, ukuran keberhasilan bukan dari berapa yang saya tobatkan, tapi mungkin 2 orang aja, 2 orang yang bisa menjangkau 10.000 gitu ya. Jadi ini, kalau kita rasa aman dekat Tuhan begitu, maka semua indah. Nah sekarang tolong kita pikir dalam diri pribadi kita, hal apa yang membuat Anda merasa aman walaupun Anda merasa Tuhan dekat. Hal apa yang membuat Anda merasa tidak aman walaupun Anda merasa Tuhan dekat Anda. Ya, Tuhan dekat Anda, tapi Anda tidak aman gitu. Ada nggak sih kondisi kayak begitu ya? Ya, Anda tidak aman walaupun Anda tahu Tuhan dekat Anda gitu ya. Ada nggak gitu ya? Yang ngomong gitu, Tuhan pasti bayar, tapi nggak aman gitu ya. Ngerasa tetap ini gimana ya, ngatasinnya gimana gitu ya. Ya, itu kedua. Bagaimana mengajar anak-anak kita agar kita merasa aman selama kita mencari dan mengutamakan Tuhan? Tadi Yulia mungkin kasih jawab, kita sendiri kasih teladan, bukan omong tapi teladan. Yang dalam gereja, bagaimana kita menentukan ukuran sukses menurut gereja kita? Apa sih yang gereja paling takutkan? Jangan-jangan kita bisa jelaskan dulu. Ini kita pikir yang perlu kita diskusikan bersama. Tapi saya mulai memikirkan, maukah Anda sharing dengan teman-teman, ngobrol bersama, ya, bagaimana supaya anak-anak kita bukan hanya jadi sukses dalam dagangnya, dalam sekolahnya, tetapi dengan hubungan sama Tuhan, dia juga rasa aman. Dia tahu ada Tuhan yang selalu jaga kita. Apa yang mesti kita lakukan untuk mengajar anak-anak kita bisa begitu ya? Padahal kita sendiri nggak sempurna. Maukah Anda memikirkan ini dan diskusikan ini dengan teman-teman? Sebentar aja deh gitu ya. Kira-kira 15 menit aja diskusikan. Bagaimana sih caranya kita supaya di gereja ini anak-anak kita jadi makin dekat Tuhan dengan mengalami sesuatu yang indah bersama Tuhan, mengalami bahwa Tuhan selalu menjaga mereka, dan mereka jadi bisa merasa aman gitu ya. Supaya gimana nih caranya gitu. Ya silakan Anda kalau boleh masuk ke dalam breakout room kalau memungkinkan. Boksu, boleh sharing nggak Boksu? Ya silakan. Silakan. Dari tadi saya ikut sih, memang ya bagus ya Boksu ya. Memang di dalam kehidupan kita kan ada dualisme ya, antara jasmani sama rohani. Ya. Kalau jasmani itu kan bicara kenyamanan. Siapa sih mau hidup susah? Betul, betul. Tidak ada seorang manusia pun mau hidup susah. Tetapi kita bicara firman Tuhan, bicara kebenaran, itu ada sebuah pengorbanan. Yang seperti Boksu katakan tadi kan, harus siap dengan profesornya. Hilang. Karena pilihannya, orang mengatakan kita bodoh, goblok, dan sebagainya. Nah, inilah sesuatu tantangan dan perjuangan yang tidak mudah, Boksu. Sedangkan kita komunikasi sama Tuhan, Tuhan kan membisu. Berdasarkan firman Tuhan saja. Gitu loh. Iya kan, Boksu? Nah, maksud saya itu gimana kita
menghadapi tantangan ke depan itu bukan sesuatu yang gampang kalau bicara firman Tuhan. Betul. Apalagi zaman ini zaman yang luar biasa. Kalau orang bicara nggak ada duit nggak usah ngomong dah. Iya. Nah, menurut Boksu gimana nih? Bagi saya itu bukan sesuatu yang mudah. Tantangannya luar biasa ini, perjuangannya itu. Kalau bicara firman Tuhan ya. Karena saya mengalami banyak hamba Tuhan pun ketika pelayanan mereka diminta untuk di tempat yang lebih kumuh saja mereka sudah merasa tidak nyaman, sudah tidak mau. Bicara materi aja saya tidak cukup untuk biaya hidup. Dan sebagainya. Jadi bagi saya secara individu, secara pribadi, saya melihat ini bukan sesuatu yang gampang kalau bicara firman Tuhan dan kebenaran. Itu kalau kita harus jujur, bukan aku lagi kayaknya sih baru bisa. Kayak kita hidup harus seperti orang yang sudah mati dan hidup kembali. Itu baru mungkin bisa. Tetapi kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, sudah mati dan hidup kembali, saya pikir agak sulit. Kecuali kita abnormal. Karena kalau kita normal kan pasti cari nyaman kan? Kecuali kita tidak normal. Mau baru siap berkorban jiwa dan raga. Mati pun nggak masalah. Gitu loh. Ya kan? Nah, ini adalah suatu tantangan buat saya secara pribadi. Nah, menurut Boksu itu gimana? Sedangkan kita komunikasi kepada Tuhan kan Tuhan membisu bersama firman Tuhan saja. Mungkin bukan situ ya. Jadi saya sih praktis saja. Nah, gimana? Pertama yang harus kita mesti menentukan dulu sukses itu menurut kita ukurannya apa sih itu ya? Nyaman Ya, atau menjadi inspirasi. Mana kita lebih suka? Kita hidup sederhana, tidak punya banyak tapi menjadi inspirasi buat anak kita. Daripada kita punya banyak tapi tidak jadi inspirasi karena kita sama orang lain. Itu kita mesti jawab itu satu. Yang kedua, itu secara pribadi, Boksu. Kita punya anak, punya istri. Ya, secara pribadi begitu ya. Ya, anak dan istri kan nggak bisa terima, Boksu. Itu tergantung. Saya menemukan seorang hamba Tuhan, hamba Tuhannya hidup sederhana, tapi istrinya nggak bisa. Ya itu. Nah, itu milihnya kan sulit, Boksu. Ya, milihnya berarti sulit. Ya, kita nggak bisa kecuali kita hidup sendiri, Boksu. Yes, oke. Itu kan pilihan hidup. Kecuali kita tidak married. Kalau memang begitu. Nggak punya istri, nggak punya anak. Ya, bisa begitu. Tapi juga ada orang yang punya istri, punya anak dalam kondisi yang lebih susah dari kita masih tetap berdua mengatakan kami memilih ini daripada memilih pilihan lain yang lebih bagus itu. Oh, itu punya istri yang luar biasa, lebih dari permata berlian. Ya, kalau kita gitu, mesti cari berapa istri yang seperti itu yang bisa dapat satu. Saya pikir apalagi zaman sekarang, Boksu. Ya kan? Nggak tahu ya, nggak tahu. Memang sulit kalau saya lihat. Saya lihat cukup banyak kok yang kayak begitu. Artinya betul. Gini. Ya, artinya gini. Jadi gitu loh. isunya milih istri yang benar gitu loh ya. Ya, karena betul. Kita suka aja gitu. yang jadi masalah kan kondisi kalau bicara istri, ya kan? Kita muda kan kondisi tahu sendiri, Boksu juga pernah muda. Ya kan? Setelah tua kan baru ketahuan. Ya kita kan sulit, Boksu. Betul nggak, Boksu? Ya kan? Saya sih nggak ini yang begitu ya. Sering jadi persoalan di dalam kehidupan rohani kita, juga di dalam kehidupan kita kan. Secara rohani kita individu oke deh hidup sederhana seperti Boksu bilang. Ya kan? Tetapi pendamping kita, anak kita, kehidupan kita, ya kan, ekonomi pas-pasan, ya, hidup susah, ya kan? Belum tentu. Gimana bisa ada dua sisi ya. Bapak cuma lihat ekonomi. Itu kan realita hidup, nyata. Saya stop dulu ya. Jadi gini, Pak. Tidak selalu ekonomi susah itu yang membuat kita salah jalan ya. Ya, betul, bisa. Kalau kita berlebihan bisa salah jalan. Betul, bisa. Mau lihat sifat manusia itu dan kadar imannya ketika kita paling susah dan ketika kita berlebihan. Di situ kelihatan aslinya. Bisa juga. Ya, saya lihat banyak teman-teman yang tadinya pendeta yang baik, begitu menjadi pendeta yang wah, dengan gereja yang wah, dengan itu dua-duanya lupa jalan, istri dan anak. Nah, jadi kalau pendapat saya, ya kalau lihat firman Tuhan begini, seperti Israel, kenapa jadi dualis dan lain-lain? Kuncinya satu, orang-orang yang selalu akhirnya rasa tidak aman karena dia tidak mau gandengan dengan orang lain. Merasa semua hidup sendiri.
Pertama, tidak melihat ada Tuhan. Kedua, tidak lihat ada orang lain yang berjuang seperti sama dia juga untuk ikut Tuhan dengan baik. Jadi kita jangan kerja sendiri, mesti punya teman-teman yang saling menginspirasi. Itu satu. Kedua, kalau istri demikian, berarti sepanjang jalan di dalam pelayanan semua lagi repot melayani, tapi di dalam tidak saling melayani. Nah itu gimana boksu? Ya, bahaya terbesar dari pendeta adalah menjadi pendeta di rumah. Nggak boleh. Aneh ya? Di rumah kita bapak. Di rumah kita bapak. Di rumah kita bapak dan suami. Jadilah bapak, yaitu teman anak-anak, dan jadilah suami. Tapi jangan menjadi pendeta juga. Sebab kalau kita jadi pendeta di rumah, istri kita tidak punya teman. Tidak punya suami. Adanya pendeta. Dan ini jadi nggak bisa curhat, nggak bisa apa. Itu jadi dia khawatir sendiri dan lain-lain, setelah tua baru muncul. Saya melihat justru beberapa teman yang sudah emeritus, ya, ada yang gajinya cuma 2 juta sebulan tinggal Jakarta. Bagaimana berdua merasa kita bersyukur ya masih dapat penghasilan sekian. Orang lain lebih susah kita di daerah misi kita lebih susah. Nah, karena mereka banyak ke daerah misi, mereka tahu. Nah, kebetulan kami masuk kumpulan 75 orang yang emeritus, ya. Saya masih dipekerjakan, mereka begitu. Dan itu justru istrinya yang memperkuat suaminya. Suaminya nggak ngomong apa-apa, diam. Dan kadang-kadang ngomong kadang-kadang saya merasa bersalah juga ya, saya nggak bisa kasih banyak sama istri saya. Tapi dia mengatakan begitu. Kita malah bersyukur orang lain lebih susah dari kita. Ini menarik juga buat saya ya. Jadi, ya itu kalau bagi saya itu juga menarik. Ya, jadi sekali lagi ini kembali lagi ya. Apa yang kita anggap paling sukses itu apa ukurannya? Ya, sukses itu. Saya melihat papa mertua saya, dia bukan orang yang pandai bicara di depan umum. Dia bukan orang yang pribadinya magnetik ya, jadi karismatis, tidak. Dia juga bukan orang yang luar biasa pintar menyampaikan pendapat dia dan lain-lain. Tapi dampak dia kok besar di dalam kesederhanaan dia. Kalau dia ke Bandung, rapat di sana, pulang bisa 5 jam. Kenapa? Dia beli sayuran tengah jalan tuh datang ke rumah Cim-Cim, datengin hatu-hatu, ngebagi, nggak ngomong. Cim, sehat? Nih, mau doain, pergi. Terus begitu kerjaannya. Dan dia tidak pernah punya uang banyak, tapi anaknya sekolah jadi semua, sampai ke luar negeri semua. Kok bisa gitu ya? Nah, seringkali waktu terakhir saya bicara, apa Papa nggak pernah khawatir? Sama seperti tadi Bapak katakan. Dan ibu mertua saya, seperti istri saya, orang wanita biasa. Kadang-kadang khawatir, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi Papa cuma satu. Papa sih cuma satu aja, dia bilang, Papi sih, buat Papi yang paling penting ya, besok kan Tuhan atur kita. Kemarin Tuhan udah atur, sekarang Tuhan ada, ke depan kalau dipikirin kebanyakan berat buat saya katanya. Jalanin aja. Nah ini menarik, jalanin aja, besok juga Tuhan akan atur, karena kemarin sudah atur. Dan dia meninggal kecelakaan setelah menyatukan 3 gereja. 3 gereja yang mau disatukan selama 80 tahun kagak berhasil, dia berhasil satukan. Ya, sehingga itulah jumlah kami itu total hampir 200 gereja ya, sampai Jawa Timur, sampai Lampung, sampai Batam, sampai ke Bali dan lain-lain. Pulang besokan balik lagi kecelakaan, dia meninggal. Tapi dia meninggalkan bekas yang nggak bekas. Buat dia ukuran keberhasilan, saya tanya. Dulu apa sebutnya berhasil apa sih? Berhasil cuma satu. Orang terinspirasi oleh kita gitu. Dan anak-anak kita. Bener juga ya. Duit kan pada waktunya hilang. Bener kalau kekurangan berat ya. Berat. Tapi justru dalam kekurangan seringkali hamba Tuhan bisa jadi inspirasi yang lebih kuat. Kalau istri ngomel, kata bilang makin tua, ya biarin aja. Mungkin ngomelnya bukan soal uang sebenarnya, bukan soal apa. Ngomelnya kalau misalnya kurang perhatian kita mengkali, kurang kita kasih kembang, kurang disun, kurang romantis kita aja barangkali. Karena kalau udah makin tua, hubungan ditoleransi. Ya. Oke, saya serahkan kepada istri saya sekarang untuk bicara soal keamanan. Sebetulnya bisa saling sharing sih ya, ini bagus banget. Bagaimana kalau kan tadi ada 3 ruangan ya? Kalau dari tiap ruangan ada satu yang menjadi wakil untuk membagi supaya kita saling tahu gitu apa yang diceritakan. Saya juga belajar banyak ini ya dari kesaksian Bapak Ibu yang sudah memberikan di main session tadi. Kami kan tetap nggak kemana-mana. Ya, baik Bu Julia. Mungkin dipilih aja siapa. Ya. Jadi ada baik. 3 orang kita dengarkan sebentar. Baik Bu Julia. Nah mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 2, Pak Irfan atau Boksu John Lee boleh mempersiapkan kira-kira apa sih ringkasan yang tadi didiskusikan di dalam kelompok itu. Mungkin Pak Irfan atau Boksu John Lee mau coba ringkaskan. Pak Irfan dulu mungkin ya kelompok 1. Silakan Pak Irfan. Ya, jadi intinya sih memang
kalau saya lihat, kita memang ngerasa gak aman itu walaupun dekat Tuhan itu tergantung kondisi gitu ya. Kita itu memang ya berusaha dekat dengan Tuhan, kadang ada waktu harus menyesuaikan lah gitu loh. Kapan kita merasa waktu yang tepat gitu. Kadang ya memang tergantung kita punya kondisi gitulah. Kalau ada rohani, ada jasmani ya. Kalau kadang kita itu sepertinya dekat sama Tuhan. Tapi kadang kita juga gak percaya gitu loh. Saatnya Tuhan bicara itu kapan gitu. Jadi ada rasa kadang kita merasa pun kalau udah doa, tapi kapan kita ketemu jawaban atas doa kita nggak rasa nggak aman gitu. Itu yang biasa saya simpulkan sih. Ya, terima kasih Pak Irfan dari kelompok 1. Ya, berikutnya dari kelompok 2. Dua, sorry. Oh, 2 ya. Oke, saya salah baca berarti. Silakan Boksu Joni dari kelompok berikutnya. Mungkin mau coba. Apakah semuanya semuanya aja tiga-tiganya ya? Iya, baik Boksu. Kesimpulannya ya. Oke, baik. Jadi memang di dalam kita merasa tidak aman, ya tadi ada diskusi dalam kelompok kita, ya kadang-kadang kita kepo gitu ya, kita merasa kita sendiri yang mencemaskan, menggelisahkan diri sendiri, padahal Tuhan ada begitu ya, kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan ya, kita kepo lah, kita mengambil bagiannya Tuhan, padahal Tuhan sudah siap untuk menolong kita ya. Kemudian bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk datang mencari Tuhan, aman dekat Tuhan ya. Tadi kita juga ada diskusi ya, seringkali kita orang tua menyembunyikan masalah-masalah yang anak-anak juga perlu untuk mereka belajar menghadapi kehidupan begitu ya. Misalnya ketika orang tua sedang menghadapi kesulitan keuangan dalam keluarga begitu ya. Nah, ini adalah anak-anak juga perlu kita beritahu dengan porsi mereka bahwa papa dan mama sedang dalam situasi kesulitan dalam perekonomian, sehingga mereka bisa juga datang kepada Tuhan, mendoakan papa dan mamanya. Ya, ini juga saya dapatkan ketika mengikuti Pak Sutri beberapa waktu pertemuan yang lalu. Ya, pembicara juga mengatakan seringkali orang tua tidak bicara apa-apa mengenai masalah yang dihadapi. Padahal orang tua juga perlu untuk mendidik anak bagaimana menghadapi masalah, bagaimana mereka bersandar, dan bagaimana mereka dekat dengan Tuhan. Nah, kemudian mengenai dalam gereja ya, bagaimana hal yang kita takutkan. Ya, tadi ada diskusi bahwa memang ada yang mendiskusikan bahwa masalah regenerasi ya, kita tidak tahu nanti setelah yang tua-tua ini sudah udah senior, udah nggak kuat lagi datang ke gereja begitu ya. Bagaimana kondisi gereja kita? Ya, tadi juga mengatakan apalagi setelah pandemi ini selesai begitu ya, banyak gereja-gereja termasuk mungkin gereja kita sedang memikirkan ya, apakah jemaat itu akan datang ke gereja, apakah gereja akan menjadi sepi dan sebagainya ya. Dan ukuran kesuksesan gereja biasanya kebanyakan orang melihat kalau jemaatnya penuh, datang 2-3 kali kebaktian gitu ya. Padahal sih seharusnya ketakutan ini harusnya kita singkirkan dengan bagaimana kita membina jemaat supaya jemaat itu semakin dekat dan mengandalkan Tuhan ya. Bagaimana kita memuridkan dengan sungguh-sungguh jemaat dalam menjadi murid Kristus. Kira-kira seperti itu sih kesimpulannya. Ya, terima kasih Boksu John Lee. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Julia. Oke, ya terima kasih ya. Dan saya bersyukur karena pertemuan seperti ini menjadi suatu bentuk penguatan kita, meningkatkan juga perasaan bahwa kita sebagai suatu komunitas, betul nggak? Ya, saya dari tadi mendengarkan bahwa kita saling bertumbuh, nggak ada orang yang merasa dia bahwa dia lebih pintar sendiri, paling pintar, dan karena itu dia selalu menggurui yang lain ya. Ada saatnya kita juga harus menyadari bahwa siapa sih kita di hadapan Tuhan ya. Dan saya tadi terpikir ada beberapa yang bisa kita tindak lanjuti, yaitu bagaimana kita menyiapkan program membekali orang tua agar bisa menjadi teladan iman buat anak. Itu rasanya
tidak banyak gereja-gereja yang membekali orang tua seperti itu ya. Karena saya berangkat dari pengalaman di konseling bahwa banyak anak-anak yang sudah terluka, yang waktu itu saya pernah sebutkan toksik ya. Dan boro-boro bicara tentang orang tua menjadi teladan iman, yang ada malah orang tua mengusir anak cuman karena anaknya salah ngomong gitu ya, membandingkan orang tua dengan orang tua dia sendiri dengan orang tua orang lain, itu sudah bisa membuat orang tua marah lalu anaknya diusir ya. Minggu lalu saya menangani kasus itu, bingung juga ini andai kata anak ini harus ditampung di tempat siapa gitu ya. Jadi memang rasanya kita punya suatu program yang khusus membekali bagaimana orang tua menjadi teladan iman dari hal yang paling sederhana. Tadi saya dapat pertanyaan dari seorang teman saya dokter, dia katakan, saya nggak bisa konseling karena saya mengobati, tapi kamu kan psikolog. Iya, saya bilang. Nah, lalu bagaimana yang terbaik untuk memelihara hubungan dengan anak supaya orang tua itu menjadi orang tua yang baik? Kalau saya katakan dari kandungan, mereka harus mendoakan anak. Saya malah mengatakan nggak cukup kalau dari kandungan. Kita harus mendoakan anak bahkan sebelum kita melakukan hubungan suami istri, kita sudah punya rencana kalau terjadi anak dari hubungan ini menjadi anak yang lahir karena kita iseng, ya, atau karena kita mengatakan Tuhan, saya sungguh-sungguh kalau ini menjadi anak yang Tuhan akan biarkan dia lahir, biarlah dia menjadi tanda bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga kami dan bahwa Tuhan dimuliakan di dalam keluarga kami. Jadi kalau memang kita bisa menyiapkan orang tua untuk menjadi seperti itu, maka kita akan banyak mengurangi orang-orang yang terlanjur sakit hati karena dibenci oleh orang tuanya sendiri. Ya. Itu yang harus kita take it seriously itu apa jadi? Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh, ini bukan sesuatu yang main-main ya. Jadi memang segala daya kita itu kalau kita sudah menyiapkan generasi yang berikut menjadi generasi yang takut akan Tuhan, maka kita sudah menjamin bahwa kita sudah memberikan kontribusi, bukan menjamin, memberikan kontribusi bahwa kita menyiapkan generasi berikut dan tidak pernah anak-anak itu terlalu muda untuk dibawa datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Ya. Saya hari Minggu yang lalu karena sedang situasi pandemi, maka saya kalau ibadah itu bisa kemana-mana aja kan ya. Itu yang menguntungkan, tetapi juga saya belajar dari masing-masing gereja itu saya belajar. Dan ada satu yang berkesan, gereja itu mengatakan kami mau melihat anak-anak, bukan future generation, bukan generasi mendatang. Anak-anak adalah generasi sekarang yang harus dimenangkan demi Kristus. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kita terlambat. Kalau kita menunggu anak itu baru punya kesadaran mencari Tuhan, itu udah terlambat. Ya. Kalau dari sudut penelitian, hasil-hasil studi menunjukkan orang yang bertobat ketika sudah besar, sudah bertambah dewasa, dan orang yang bertobat sejak kecil karena sudah mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, itu menunjukkan kualitas hidupnya yang berbeda. Jadi kita jangan terlambat mengambil kesempatan mendidik anak-anak kita. Walaupun mungkin tadi cuma sedikit anak-anak itu, tetapi ketika mereka merasakan bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka bertumbuh dalam Tuhan, itu nggak akan hilang. Itu bertahan seumur hidup. Ya. Tidak akan goyah diambil oleh kekuatan lain, seperti bibit yang kita tanamkan, benih yang kita tabur, kalau perumpamaan penabur itu, benih itu di anak-anak selalu jatuh di tempat yang baik. Tidak pernah ada anak yang menolak ketika mereka mendapatkan benih cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi bukan dengan ancaman, itu beda. Saya masih melihat ada guru-guru sekolah minggu yang cerita, habis anak itu diam jalan-jalan terus di dalam kelas, saya nggak sabar, saya pukul dia sampai dia kapok. Saya bilang, ya bukan gitu caranya ya. Kita membawa anak dekat kepada Tuhan bukan dengan hukuman, dengan ancaman. Kalau nggak bisa diam, kamu keluar. Bukan begitu. Kalau kita mendapatkan anak seperti itu, berarti kita tidak membawakan sesi dengan baik. Sehingga anak tidak tertarik.
Itu tantangan buat kita. Yang salah kita sebagai orang dewasa, bukan anak ya. Jadi memang perhatian terhadap sekolah minggu, terhadap pembinaan anak-anak, remaja, pemuda, sampai anak-anak muda kita siap untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Itu sesuatu yang harus kita pertimbangkan, prioritaskan bahkan ya. Kalau di kami di GKI, dan saya lihat ada di beberapa gereja, tapi saya nggak tahu di GMI bagaimana. Biasanya dalam 1 tahun itu ada bulan keluarga. Nah, bulan keluarga itu dalam setahun, dalam 1 bulan Oktober atau September, beberapa gereja GKI, mereka fokus semuanya pembahasan tentang keluarga ya. Tapi saya katakan tidak cukup. Kalau cuma 1 bulan dalam 12 bulan, orang tua dibina menjadi baik, padahal sisanya 11 bulan mereka semau-maunya, itu tidak akan cukup, tidak akan mengubah banyak. Jadi yang namanya pembekalan untuk keluarga, untuk orang tua, itu harus secara serius dipikirkan oleh pimpinan gereja ya. Jangan kita mengandalkan sinode juga, itu tanggung jawab kita di masing-masing jemaat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Lalu yang saya juga sangat terkesan, sangat terharu sekali ketika mendengarkan banyak kesaksian, bagaimana ketika kita percayakan kepada Tuhan, maka rasa aman itu akan muncul. Bukan kita lupa bahwa kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Mula-mula saya ketika belajar ayat ini kan masih remaja ya, saya pikir itu aneh. Pasti ada saat-saat di mana kita nggak bisa bersyukur. Tetapi ketika kita mulai mempraktekkan, ketika saya secara sederhana hanya mempraktekkan Tuhan terima kasih. Tiap kali, apapun juga doa saya, Tuhan terima kasih. Dan ternyata itu menjadi suatu sikap hidup yang harus kita miliki, karena hidup atau mati kan sebetulnya milik Tuhan. Ketika kita masih diberikan napas kehidupan, ada tugas yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menggunakan waktu itu hanya untuk menyenangkan kita. Kita harus menggunakan waktu itu untuk menyenangkan Tuhan. Berarti memprioritaskan Tuhan, mencari aman di dekat Tuhan, itu sungguh-sungguh harus kita tekuni dari pagi sampai malam. Tetapi jangan seperti orang bodoh, tidak melihat secara strategis apa yang terjadi di dalam lingkungan. Itu tetap harus kita lihat dalam sebagai pengikut Kristus. Tadi ya sudah ada komentar menjadi garam meja, kemudian kita menjadi pahlawan iman bagi orang-orang di sekitar kita. Itu ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan sangat hati-hati supaya kita betul-betul memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita kerjakan. Jangan sampai kita mencari kemuliaan buat diri sendiri. Orang menghina nggak apa-apa, tetapi yang penting di hadapan Tuhan kita diterima. Itu yang nomor 1. Ya, jadi ketika kita sudah berpikir seperti ini, sama seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit itu, ketika kita mencari Tuhan, sisanya datang kok. Tetapi untuk anak-anak muda ini nggak mudah. Saya maunya begini. Kalaupun salah, nanti saya tinggal minta ampun sama Tuhan. Loh, kok jadi begitu? Harusnya kan mengutamakan Tuhan, sehingga saya tidak berani melanggar perintah Tuhan. Harusnya kan cara berpikirnya seperti itu, ya. Tapi tidak mudah memang menanamkan cara berpikir seperti ini ketika kita belum mengalami bagaimana berjalan dengan Tuhan. Mungkin itu dulu ya, udah lewat waktu ini. Ya, terima kasih Ibu Julia untuk kesimpulannya. Sekali lagi kami mewakili gereja dan juga peserta jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robi dan juga Ibu Julia yang sudah menyampaikan sesi. Mungkin Boksu John Lee mau memberikan kata-kata. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semua Julia yang sudah menyampaikan pengajaran pada malam hari ini, yang sudah memberkati kami, dan juga untuk Muse Robi Chandra. Terima kasih, kami sudah diberkati. Penghujung acara, kita akan menutup sesi kita dan kita ketemu lagi minggu depan. Mohon kesediaan dari Semu Julia, boleh pimpin kita dalam doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur karena mengalami bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami,
Tuhan sangat mempedulikan kami. Tuhan tidak pernah menolak keberadaan kami, Tuhan. Dan kami harus mengakui bahwa ada saat-saat di mana kami merasa diri lebih hebat, kami merasa diri mampu menyelesaikan masalah kami, tetapi justru itu membuat kami jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan kami semakin rendah hati, semakin melihat bahwa Tuhan yang perlu kami utamakan dalam hidup ini. Bahwa Tuhan yang menjadi prioritas hidup ini. Dan sisanya adalah sesuatu yang akan Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kami menerima. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang bisa membuat kami bertumbuh, baik itu merupakan hal-hal yang menyukakan maupun hal-hal yang mendukakan. Karena tidak ada satupun perkara yang bisa membuat kami menjauh dari kasih Tuhan. Walaupun kami mengalami kehidupan yang mungkin orang lihat sial karena kami menjadi pengikut Kristus. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka pada saatnya Tuhanlah yang dimuliakan. Kami mungkin dinilai gagal dari ukuran dunia. Tetapi kami tidak mau gagal di mata Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki kekuatan iman Tuhan untuk terus bertahan. Untuk terus melewati segala hal yang menjauhkan kami dari kasih Kristus. Karena kami sungguh rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk orang tua yang perlu mengasihi anak-anak mereka seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Kami berdoa untuk banyak anak yang terluka karena perlakuan orang tua yang mereka tidak bisa pahami, yang tidak bisa mereka terima. Kami dukung dalam doa supaya mereka boleh melihat kepada Tuhan sebagai Bapa Surgawi, sebagai Bapa yang sungguh-sungguh mempedulikan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu, memberikan jalan keluar bagi anak-anak kami yang memiliki kepahitan seperti ini, Tuhan. Juga Tuhan tanamkan kerinduan kepada kami untuk bisa melihat ada banyak hal yang bisa kami lakukan untuk menolong begitu banyak anak-anak yang memiliki kepahitan. Biarlah persekutuan kami, Tuhan, persekutuan yang Tuhan berkati, karena Tuhan memberikan secara khusus perintah untuk kami membagikan siapa Tuhan bagi kami, karena dunia ini sungguh-sungguh memerlukan siapa Tuhan yang mengasihi mereka, yang mau menerima mereka, yang mau menebus dosa-dosa mereka. Sekali lagi terima kasih Tuhan, berkati semua persiapan acara juga untuk besok, supaya banyak orang yang akan mendapatkan berkat dari pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Yakub. Semua kami kembalikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kami, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Semu Julia Terima dan kasih, Pendeta Robi, Semu Julia. Bapak Ya, Ibu yang sama-sama. sudah bersedia Ya, bersama-sama bergabung dalam kelas. Terima kasih semua. Terima kasih Semu. ya, sama-sama. Sampai jumpa ya. Ya, Ya, sampai terima jumpa. kasih. Ya, terima kasih Sampai jumpa Bapak lagi. Ibu sekalian. Sampai